Shalom, selamat pagi. Ada ayat di Mazmur 103. Ini satu pasal yang bagus sekali yang bisa kita renungkan ya dari ayat 1, dan ini yang tulis Daud. Daud mengajarkan untuk kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Itu ayat 1. Lalu ayat 2-nya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, ini yang Daud ajarkan, bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik, God is good. Bahkan Don Moen menciptakan lagu, ya, mungkin bukan dia yang ciptakan ya, tapi dia salah satu yang mempopulerkannya ya. God is good all the time God is good. Lagu ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat, memperkatakan dan percaya bahwa Tuhan itu selalu baik. Dan memang demikian kalau kita pegang firman Tuhan, kita mau percaya apa yang dia katakan. Di surat Yohanes itu ditulis God is love ya. Allah adalah kasih. Dan ya wujud dari kasih itu ya kebaikan ya, salah satunya ya. Tentu banyak sekali karena kita percaya Allah mengasihi kita, dia punya rencana yang indah buat kita. Itu salah satu juga wujud dari kasihnya. Saya selalu ingat satu hamba Tuhan yang bagikan bahwa Allah adalah kasih. God is love. Jadi bukan dia itu memiliki kasih, tapi dia sendiri adalah kasih. God is love. Jadi kalau kita meragukan bahwa dia mengasihi kita, artinya kita meragukan kealahannya, keilahiannya, bahwa dia adalah Allah. Karena firman Tuhan berkata, God is love ya, Allah adalah kasih. Nah, penting sekali buat kita untuk mengingat segala kebaikannya. Bahkan itu salah satu yang perlu kita camkan ya, kita renungkan. Khususnya kalau kita mengalami masa-masa yang sulit, yang tidak enak, nampaknya kita nggak melihat jalan yang harus kita lewati ya, kita tempuh ya. Nah, Daud mengajarkan jangan lupakan segala kebaikannya. Dan ini orang yang sudah mengalami banyak sekali tempaan dari Tuhan. Dia sudah diurapi di hadapan abang-abangnya, sudah jelas dia menjadi raja nantinya. Pengurapan itu sudah ada, bahkan pegawainya Saul tuh ngerti bahwa orang ini disertai Tuhan. Sehingga ketika dia main musik, maka roh jahat yang mengganggu Saul itu bisa undur. Jadi sudah jelas sekali. Kemudian ketika dia ke medan perang, dia bertempur dengan Goliat, yang nggak ada orang Israel yang berani menghadapi Goliat, tapi dia maju dan dia mengalahkan Goliat. Sudah jelas itu pengurapannya. Kemudian dia bekerja pada Saul sebagai panglima ya, tentara dari Israel, dan kemanapun dia pergi berperang dia menang, sampai dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa ya. Jadi sudah jelas sekali bahwa ini orang memang diurapi dan kelihatan tracknya gitu ya, track recordnya, dia makin naik. Tapi kemudian dia menghadapi situasi karena atasannya sendiri, yaitu Raja Saul yang juga adalah mertuanya ya, itu Raja Israel, tidak bisa terima itu, sehingga Daud ini dibenci ya, karena awalnya Saul itu iri, tapi akhirnya Daud itu beberapa kali mau dibunuh sama Saul. Lalu Daud melarikan diri ya, dia mengizinkan Tuhan yang bekerja mewujudkan apa yang Tuhan janjikan, bahwa dia akan menjadi raja di Israel. Nah, ada masa-masa sulit yang dia alami, dan dia ajarkan di Mazmur ini, janganlah lupakan segala kebaikannya. Coba ingat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita ya. Itu akan sangat menolong sekali buat kita untuk tetap berjalan ya bersama Tuhan. Bertahun-tahun yang lalu ada satu ayat di Mazmur juga ya, di Mazmur 42. Ini Mazmur ini juga Mazmur yang bagus ya, bahkan juga dibuat menjadi lagu ya. Banyak ayat-ayat dari Mazmur ini yang dibuat menjadi lagu. Nah, salah satunya yang saya mau bagikan ini adalah Mazmur 42
ayat 5 ya. Atau dari ayat 4 lah ya, Mazmur 42 ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Jadi ini seperti satu tantangan ya. Mana penyertaan Tuhan? Mana buktinya kamu disertai Tuhan? Mana buktinya kamu diurapi oleh Tuhan? Mana berkat Tuhan dalam hidupmu? Kok kelihatannya hidupmu susah terus? Kok kelihatannya kamu sakit-sakitan terus? Mana Allahmu? Ya, kira-kira seperti itu barangkali. Lalu ayat 5, ini dia hal praktisnya yang bisa dilakukan. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi ini yang diingat ya. Bagaimana aku begitu semangat dalam melayani Tuhan, bagaimana aku menyala-nyala, rohku menyala-nyala, aku semangat sekali, aku mendahului mereka yang lain untuk melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Aku begitu semangat sekali. Nah, itu salah satu yang perlu diingat ya. Bagaimana kalau sudah mengalami banyak hal itu, kita bisa ingat bagaimana pengurapan Roh Kudus itu turun menguasai kita. Bagaimana ketika kita sedang menyembah Tuhan, lalu kita merasakan urapan itu real sekali, nyata sekali. Ya, kadang-kadang seperti aliran strom ya, tapi kadang-kadang ada satu luapan joy, sukacita di hati yang sukar untuk dilukiskan. Kemudian kadang-kadang itu juga terwujud dalam bentuk tawa ya. Ada yang memberikan istilah itu holy laughter ya, tawa kudus ya. Ingat itu. Saya ingat ketika sekian tahun yang lalu ada satu masalah yang berat sekali ya, yang saya hadapi ya. Nah itu saya menyingkir ya, naik mobil ya. Kemudian saya mulai berdoa di situ dan saya mulai mengucapkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan saya deklarasikan bahwa kalau Tuhan sudah mulai pekerjaan baik, maka Tuhan akan melanjutkan dengan cara Tuhan ya. Lalu saya ucapkan, saya sebut kebaikan Tuhan. Dan kemudian akhirnya muncul seperti iman gitu ya, seperti bubble atau meluap-luap dari dalam hati, dari dalam perut ini, meluap keluar dan tiba-tiba saya tertawa gitu. Dan tiba-tiba saya bilang, hai iblis, kau nggak bisa buat apa-apa, Tuhan yang menyertai aku, dia sudah mulai pekerjaan baik dalam hidupku, dia akan lanjutkan, engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Terus saya tertawa seperti itu. Dan akhirnya memang masalah itu solve dengan sendirinya ya. Itu satu hal yang saya sendiri nggak buat apa-apa, tapi tiba-tiba itu selesai dengan sendirinya ya. Ada ayat di Mazmur pasal 2 ya. Dari ayat 1 dikatakan seperti ini, Mazmur 2 mulai ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ayat 2 ya. Lalu ayat 3. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Lalu ayat 4 perhatikan. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka ya. Jadi kadang-kadang waktu kita pengakuan iman, kita berdoa, ini gak dibuat-buat ya. Kita ucapkan apa yang kita tahu tentang firman Tuhan. Kita deklarasikan itu. Dan tiba-tiba ada satu sukacita yang meluap keluar dan kita bisa tertawa ya. Saya berapa kali melihat orang-orang seperti itu. Sekian tahun yang lalu kami ada acara doa semalaman ya. Dan ketika kami menyembah Tuhan ya, lalu ada beberapa teman yang merasakan sukacita dari Tuhan. Dan dia tertawa ya, tertawa dan ini bukan tertawa ngejek ya. Kalau memang mungkin sulit menceritakannya, tapi kalau sudah pernah mengalami atau melihat itu suasananya beda sekali ya. Bahkan sampai kami tidur ya, sudah selesai doa itu kami tidur di kamar. Kita sekamar itu ada beberapa orang ya, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Teman saya ini masih tertawa begitu ya. Dia merasakan Tuhan baik ya. Dia tertawa terus ya.
walaupun dia berusaha untuk menahan dan tidak mengganggu saya yang sekamar dengan dia. Nah, jadi poinnya apa? Coba jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Mungkin ada masa-masa sulit yang sedang kita hadapi, tapi jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Ucapkan itu. Bahkan ini bisa menjadi salah satu awal untuk kita doa ya, kita ucapan syukur. Ya, Tuhan Engkau baik, Engkau yang memberikan udara segar, aku bisa menikmati ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun aku di masa-masa yang sulit dan aku melihat Engkau bekerja dengan dahsyat dalam hidupku. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi aku juga. Dan aku lihat Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu ucapkan ya segala kebaikannya yang kita sudah alami, yang kita ingat ya. Itu nanti akan seperti membawa kita tuh naik anak tangga ya. Step by step kita makin naik. Dan doa itu menjadi suatu pengalaman yang sangat menggairahkan. Coba pernah renungkan gak? Kenapa ada doa semalaman ya? Kadang-kadang karena kita kan roh jiwa tubuh ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita mau belajar dari Alkitab, Roh Kudus itu yang membantu kita dalam berdoa ya. Roma 8 ayat 26. Karena dikatakan kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dan dia yang mendorong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan dikatakan lebih lanjut bahwa Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui bahwa kita ini oleh dorongan Roh Kudus kita berdoa sesuai dengan kehendak dia. Ya. Jadi sebenarnya dikatakan Roh Kudus yang mendorong kita untuk berdoa. Tapi karena kita ini ada roh, jiwa, dan tubuh, seringkali pengalaman masa lalu yang tidak alkitabiah atau yang salah, atau konsep berpikir kita, paradigma kita itu masih belum sejalan dengan firman Tuhan. Jadi kita pakai jiwa kita dalam berdoa, kita pakai logika kita pakai pengalaman kita itu, lalu kita berdoa ya. Ya untuk tahap awal sih nggak apa-apa ya. Cuma kalau kita hanya menggunakan kemampuan jiwa kita akan capek ya. Ya, kita mungkin pandai menyanyi, kita bisa nyanyi, tapi pada titik tertentu akan capek. Ya, kita pakai musik keren ya, lengkap full band misalnya. Wah, puji Tuhan. Tapi kalau itu cuma sampai di level jiwa, akan capek ya. Coba cek saja ya, kalau kita sedang melayani pujian penyembahan misalnya. Capek nggak ya? Biasanya paling 10 menit, 15 menit habis itu sudah capek ya, turun suasana. Kenapa? Karena kita baru masih di level jiwa ya. Coba masuk lebih jauh lagi, izinkan Roh Kudus memimpin kita. Nanti kalau sudah kita belajar mengizinkan Roh Kudus ya, lewat Roh kita memimpin kita, tidak hanya dalam penyembahan, dalam pujian juga, itu akan naik luar biasa dan fokusnya selalu kepada Tuhan. Nah, kalau kita memimpin pujian, penyembahan, kalau fokusnya itu membawa orang itu mengagumi kita, sadar atau tidak sadar, itu sebenarnya kita belum menyembah Tuhan. Karena kalau namanya menyembah Tuhan, kita memimpin orang untuk menyembah Tuhan, orang itu fokusnya akan kepada Tuhan. Kita membawa mereka itu fokusnya bukan ke diri kita, bukan ke penampilan kita. Ya, tentu kita harus berpenampilan baik ya, pakai pakaian yang sopan, yang bagus, yang baik, musiknya juga bagus, nggak fales ya. Tapi waktu kita main musik pun kita perlu sadar kita sedang menyembah Tuhan. Bukan kita pamer skill kita. Ya, saya pernah beberapa kali diundang di beberapa gereja ya. Dan musiknya keren sekali. Wah, bagus lah ya. Kalau kita penggemar musik kita akan tahu itu skill yang luar biasa. Tapi saya bisa melihat dan merasakan bahwa ini sebenarnya performance ya, penampilan. Menunjukkan skill kita. Kita belum menyembah Tuhan. Kita mau menunjukkan bahwa kita hebat ya. Ada beberapa yang kadang-kadang berlomba-lomba. Ya, antara pemain gitar, main bass, keyboard, ya masing-masing berusaha menonjolkan keahliannya. Padahal sebenarnya ya kalau kita lihat pemusik-pemusik kelas dunia saja, pemain-pemain jazz itu kalau mereka main, mereka ngerti kapan mereka harus menahan diri, biarkan temannya yang tampil ya. Ya, misalnya apa namanya istilah jam session ya.
Jadi ada yang main piano aja dulu ya, yang lain teduh tenang ya, semua fokus ke main piano dan dia tunjukkan skill dia dan dia nikmati itu. Dan kita semua sama-sama menikmati. Setelah itu pindah ke pemain gitar misalnya, gitar klasik misalnya, gitar akustik dia main dengan keren sekali. Habis itu pindah ke pemain saksofon ya. Lalu yang lain teduh ya mengiringi saja, tapi yang saksofonnya dia menikmati. Dia tidak hanya menunjukkan skillnya, tapi dia nikmati di situ. Yang lain mendukung. Setelah itu pindah lagi ke pemain gitar elektrik misalnya ya. Habis itu pindah ke pemain bass ya, kadang-kadang gitu. Ya habis itu terakhir pemain drum. Ya masing-masing teduh mengizinkan temannya yang ekspresikan suasana hatinya lewat musik yang dimainkan. Nah, itu pemain jazz ya, pemain musik dunia seperti itu. Nah, kita kalau di gereja, di pelayanan, minimal belajar dari situ. Kita nggak berlomba-lomba nunjukkan skill kita ya. Kita mendukung yang lain ya. Apalagi kalau kita pemain musik, kita menundukkan diri pada worship leader karena dia yang memimpin ya. Bukan kita ngarahin ya. Kadang-kadang di beberapa kesempatan saya suka melihat kok main keyboardnya yang jadi ini ya. Seperti ngenyek gitu ya, temennya yang sedang menjadi worship leader ya. Kalau ada salah terus mereka senyum ketawa-ketawa. Kadang-kadang ketawa itu bisa aja kita sama-sama menikmati gitu. Tapi ada yang seperti sinis dan itu harusnya nggak terjadi ya dalam pujian penyembahan. Karena kita kan sedang menyembah Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada kesalahan teman kita yang mungkin salah mengambil nada ya. Ya kita tutupi langsung kita bantu ya naikkan itu suasana lewat doa kita juga waktu kita main musik ya. Dan akhirnya memang orang tuh akan fokus kepada Tuhan ya. Ini memang perlu waktu ya, tapi ya perlu dikasih tahu ya supaya kita belajar sama-sama memuji menyembah Tuhan. Nah, di sisi lain ada juga tubuh kita ya. Jadi kalau tubuh kita ini capek ya sampai tahap tertentu itu akan mempengaruhi. Kecuali ada orang-orang yang sudah semakin belajar bergantung sama Tuhan, tubuhnya capek, sakit, dia tetap bisa menyembah Tuhan ya. Saya kenal seorang pendoa yang kalau dia berdoa itu pagi, ya sebelum teman-teman kita yang doa paginya itu mulai ya. Jadi ketika pendoa ini mulai berdoa, dia bisa seperti menutup telinga dia, tidak mendengar suara dari yang lain itu mengganggu dia. Dia bisa menyembah Tuhan begitu rupanya. Tapi secara umum ya tubuh kita akan mempengaruhi. Itu sebabnya ya cukup istirahat ya, cukup makan. Ya kalau puasa ya mungkin puasa itu sebelum-sebelumnya waktu pelayanan kita perlu tenaga ya. Kalau bisa sambil puasa is okay, tapi maksud saya jangan sampai waktu kita pelayanan itu karena kita kurang makan, kita kurang istirahat, tubuh itu mengganggu ya. Apalagi kalau kurang tidur ya, nanti waktu pas penyembahan yang main keyboard tuh bisa melayang sendiri ya, musiknya kemana masih mending kalau dia sadar, kalau dia ketiduran gimana ya. Jadi roh jiwa tubuh ini saling mempengaruhi ya. Kita perlu belajar mengizinkan Tuhan itu memimpin kita lewat roh kita untuk bisa masuk dalam pujian penyembahan dan mengalir ya bersama Dia. Nah, di sisi lain ya kita perlu baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadi waktu kita main musik atau kita apalagi memimpin pujian penyembahan, itu ekspresi hati kita sejalan dengan firman yang sudah pernah kita baca, kita renungkan ya. Waktu kita berkata Tuhan Engkau baik gitu, itu bukan satu slogan lagi ya, kita ngalami hal itu ekspresi hati kita. God you are so good, Tuhan Engkau sangat baik ya. You are so great, Engkau luar biasa Tuhan. Itu ekspresi hati kita karena kita ngalami dan kita tahu firman Tuhan itu ada mengatakan hal seperti itu. Dan itu powernya kan sangat luar biasa. Walaupun ya perlu kita ingat kalaupun ada kesalahan kita sedang belajar, Tuhan tetap bisa pakai untuk menolong orang lain ya. Jangan lupa Tuhan bisa pakai keledai untuk bicara kepada Bileam. Tuhan bisa pakai ayam berkokok untuk menegur Petrus. Tuhan bisa pakai banyak orang ya untuk bisa dia menyampaikan firman-Nya. Jadi kita gak bisa bermenggah.
Tapi di sisi lain sediakan diri kita supaya bisa menjadi alat yang efektif untuk dia menjangkau banyak orang. Dan kita akan menikmati itu semua ya. God is good all the time. Amin.